Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama
buka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam nama
keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan
Kami memuji Engkau Tuhan. Kami berterima kasih bersama-sama dengan umat-Mu di dalam perkumpulan orang-orang benar yang ada telah ditebus oleh darah Kristus di dalam ruangan ini. Kami bersepakat untuk menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata-mata. Dan kami rindu agar Engkau bekerja oleh kekuatan Roh, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah yang ditaburkan akan menjadi kekuatan buat jiwa kami, yang pada gilirannya kami akan hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup Engkau, dan mengharapkan firman-Mu menjadi jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah atas hamba-Mu dan kami sekalian. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini walaupun masih sangat pagi, kita dilayani oleh anak-anak yang senang ya, kelas pelayanan kalau nggak salah ya, yang bahagia, tersenyum, sumringah, teman-teman yang main musik ya, banyak kemuliaan, mereka senang, bahagia semua. Beda dengan orang-orang yang akan saya cerita di awal khotbah ini. Pada tahun 2021, pada 30 Januari, saudara-saudara, ada seorang yang sebenarnya punya privilege, punya hak istimewa, punya semua hal yang baik yang sebenarnya banyak perempuan pengen. Dialah Miss USA tahun 2019 yang bernama Chesley Chris. Dia pada tanggal 30 Januari meloncat dari sebuah gedung di Amerika dan kemudian mati. Dia dalam kisah itu diceritakan bahwa dia kemudian melakukan tindakan bunuh diri oleh karena depresi. Dia menyebutkan bahwa hidupnya tidak sesempurna seperti yang orang lihat. Sawang sinawang. Orang lihat dia di Instagramnya banyak sekali followernya. Dia kelihatan selalu ceria, tetapi kenyataannya tidaklah demikian di dalam dirinya. Dia banyak mengalami penderitaan. Dia mengatakan bahwa semua yang ada dalam diri saya tidaklah sesempurna seperti yang dilihat oleh orang. Kondisi ini membuat dia begitu kalut, membuat dia menjadi bingung dengan keadaan dirinya, lalu bunuh diri. Di Indonesia kita juga mendapati pada tahun 2022 pada tanggal 17 Februari juga ada seorang yang bunuh diri. Seorang artis Indonesia, namanya mirip dengan saya, Novi Amelia, tapi beda nasib. Saudara-saudara, ya dia akhirnya lompat dari lantai 8 apartemennya dan mati. Saudara-saudara, apa yang kita lihat ini adalah kondisi manusia yang menderita oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak bisa menahan banyaknya penderitaan dalam hidup. Mereka mengalami kekalutan dalam pikirannya dan kebanyakan dan sekarang itu banyak dikenal dengan istilah gabut. Biasanya istilah yang dipakai oleh karena orang tidak bisa gaji buta katanya. Tetapi lebih banyak akhirnya itu diartikan sebagai orang yang bingung, gak tahu mau melakukan apa. Orang yang frustasi dalam hidupnya karena begitu banyak tekanan dalam hidup mereka. Berbeda dengan dua orang yang diceritakan ini, ada seorang Kristen yang baik yang namanya Viktor Franklin. Dalam perjuangan dirinya sebagai seorang berkebangsaan Yahudi, dia pernah ditawan di camp yang disebut camp mati orang Nazi di Jerman. Dia menderita siksaan yang tidak terbayangkan dan juga penghinaan. Saudara-saudara, dia menyebutkan bahwa dia dimasukkan ke dalam camp itu dan kemudian dimasukkan dalam sebuah kamar yang disebut kamar gas.
Dan akhirnya di dalam kamar gas itu tidak ada cara lain kecuali tunggu waktunya untuk mati. Tetapi luar biasa, dia mengatakan justru di dalam kamar yang gelap itu kemudian dia menjadi sangat terbiasa dengan siksaan. Lalu dia ambil waktu untuk saat teduh, merenungkan firman Allah dan berdoa kepada Tuhan. Justru dengan cara itu dia kemudian mendapat kekuatan untuk keluar dari tekanan yang sedemikian hebat. Saudara-saudara, dalam tulisannya dia menyebut begini. Antara stimulus apa yang datang dengan respon ada satu ruang. Sebuah ruang yang di dalamnya terletak kebebasan dan kekuatan manusia untuk memilih bagaimana berespon terhadap keadaan. Dalam respon itulah kita seharusnya bertumbuh. Saudara-saudara, pernyataan ini kemudian membuat dia memilih untuk merdeka. Memilih untuk keluar dari gabut, kondisi yang gabut bagi dia. Kondisi yang demikian menekan bagi dia. Karena dia tahu ada pilihan untuk berespon dengan benar. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak kita lihat ternyata kenyataan hidup yang manusia kita semua alami sekarang setelah pandemi. Ada banyak kesulitan. Kalau kita mau jujur, mereka yang dalam urusan bisnis bisa mengatakan sulit sekali. Semua keadaan secara ekonomi tidak bisa stabil, keadaan tidak begitu menyenangkan. Saudara-saudara, dalam keadaan seperti ini banyak sekali kekalutan. Dan bukan saja kita, saudara-saudara, ketika kita menghadapi keadaan-keadaan kayak begini, mungkin rasanya sulit, tapi mari kita belajar dari bangsa Israel. Yesaya pasal 40, mulai dari ayat 25 sampai ayat 31. Kita akan menemukan bahwa kondisi bangsa Israel secara fisik dan secara rohani terganggu. Kita harus percaya bahwa kondisi fisik kita, kondisi psikis kita banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi rohani. Amin, saudara-saudara. Kita harus mengakui bahwa kerohanian itu seperti panglima dalam hidup manusia. Kalau kerohanian kita baik seperti Viktor Frankl mengatakan, kalau kita bisa datang kepada Allah, maka kita punya kemampuan untuk merespon dengan baik. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kemampuan diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa meresponi keadaan-keadaan yang gabut dalam hidup kita. Mari kita lihat kondisi dan belajar dari bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Nabi Yesaya bernubuat ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Yesaya memperjelas kepada mereka bahwa Nebukadnezar telah dipakai oleh Allah menjadi alat untuk menghukum bangsa pilihan Allah. Oleh karena dosa kejahatan yang mereka lakukan. Dan Allah kemudian mengizinkan pada masa Raja Koresi, mereka kemudian dibebaskan untuk kembali dari tanah pembuangan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita lihat sebelum mereka masuk di dalam masa pembuangan itu, ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan batinnya mereka yang mempengaruhi kondisi rohani mereka. Bangsa umat pilihan Allah, orang Yahudi, menjadi sangat tertekan di pembuangan. Menjadi sangat memprihatinkan. Mereka mengalami masa sulit di Babel. Mereka diperbudak. Dan banyak sekali aspek kebebasan dari mereka yang terabaikan. Kebebasan mereka hilang. Pada satu sisi kemudian Yesaya memberikan dorongan kepada mereka. Memberitahu kepada mereka, hei kamu tidak boleh begitu. Hei kamu tidak boleh bersikap seperti demikian. Di ayat 27, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub?
dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Yesaya memberitahu kepada mereka, hei berhenti untuk bersikap memiliki keadaan psikologi, keadaan batin yang mempengaruhi rohani kamu. Kenapa kamu tidak percaya bahwa Allah ada? Mengapa kamu merasa demikian kecil di dalam dirimu? Saudara-saudara, dan hari ini kita belajar dari mereka. Rahasia kekuatan untuk hidup tanpa gabut. Ada 2 rahasia. Pertama, arahkan pikiran kita kepada Allah. Berfokus kepada Allah. Lalu satukan diri kita dalam keintiman dengannya. Seperti saya katakan dari semula, bahwa keadaan batin yang tenang sangat dipengaruhi oleh persatuan kita dengan Allah. Keadaan psikis manusia yang ada sekarang ini, kalau saudara lihat orang yang begitu galau, kacau pikirannya, semua itu dipengaruhi oleh satu faktor utama. Karena orang tidak tahu ada Allah buat mereka. Lupa bahwa ada Allah. Oleh karena itu Yesaya mengajak mereka untuk fokus kembali kepada Allah. Lihat kepada Allah. Yang diminta oleh Yesaya adalah pikirkan siapa Allah bagi engkau. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai 17 juga ayat 26. Yesaya memberitahu, kamu harus ingat bahwa Tuhan adalah pencipta. Lagu yang awal kita nyanyikan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia yang menciptakan segalanya, dan itu benar Bapak Ibu. Yesaya memberitahu bahwa Allah yang adalah pencipta. Kalau Dia bisa menciptakan langit dan bumi, Dia sanggup menolong kita. Amin, saudara-saudara. Siapakah Allah? Yesaya mengajak mereka untuk ingat bahwa Dia Allah yang tidak tersaingi oleh siapapun. Sing ada lawang. Tidak ada yang bisa menentangnya, tidak ada yang bisa melawannya. Yesaya pasal 40 ayat 18 sampai 20 dan ayat 25. Tidak ada yang dapat menandingi Allah. Yesaya menyebut, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia. Firman Allah yang kudus. Firman Allah datang dan mengatakan, kamu mau samakan saya dengan siapa? Tidak ada yang dapat menyayangiku. Dari ayat 21 sampai 24, Yesaya mengajak mereka untuk mengingat, memikirkan tentang Allah. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Baik di langit, di bumi, Dia adalah penguasa dunia. Dia Tuhan yang hebat. Yesaya mengajak umat Tuhan, bangsa Israel dan juga kita pada hari ini. Siapakah yang paling besar di dalam dunia ini? Siapa yang paling hebat di dalam dunia ini? Dengan mengingat kepada Allah akan membantu mereka, membantu umat Tuhan dan membantu kita untuk mengingat bahwa kekuasaan milik Allah dengan demikian sangat kecil baginya untuk menolong kita. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Apa yang dianggap manusia hebat, semuanya berada di bawah kuasa Allah. Saudara-saudara, di dalam peristiwa Adam memberikan nama kepada binatang-binatang pada awal penciptaan, menunjukkan bahwa kepadanya Dia diberi kuasa, diberi otoritas untuk menamainya. Kalau Adam bisa melakukan itu, apalagi Allah yang namanya disebut sebagai Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Mengapa kita perlu memikirkan tentang Allah? Karena dengan begitu kita diingatkan bahwa Allah selalu tahu keadaan kita. Dan bahwa Allah mampu menolong kita. Saudara-saudara, kebenaran pertama yang ada dinyatakan dalam teks ini, Tuhan sungguh tahu kondisi mereka. Ayat 28, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ia yang
Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Tuhan tahu keadaan mereka, Dia akan memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh umatnya. Walaupun di ayat 27 seolah-olah mereka merasa dirinya tertindas. Seolah-olah tidak ada yang peduli dengan mereka. Mereka menganggap diri mereka seperti cacing. Tetapi Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan tahu apa yang terbaik buat mereka. Dan Dia mampu menolong umatnya. Tidak sekedar tahu, Tuhan mampu menolong umatnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah letih lesu. Dia tidak pernah loyo. Dia tidak pernah kehilangan kekuatan, kehilangan semangat. Terlalu kecil buat Tuhan untuk menolong mereka dari pembuangan. Karena Dialah yang adalah Allah yang menciptakan bumi dari ujung kepada ujung. Tuhan memiliki kemampuan untuk menolong mereka. Selanjutnya bahwa Tuhan yang adalah dahsyat, Tuhan yang luar biasa itu, Tuhan yang hadir juga. Dia hadir, tersedia kehadirannya bagi umat Tuhan. Seperti halnya Dia juga hadir untuk menolong kita. Saudara-saudara, Allah selalu tahu pergumulan kita. Allah selalu mampu menolong kita. Allah selalu hadir bagi kita. Karena itu, mari belajar untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertindak yang baik sekalipun lagi kalut, sekalipun kabut hidup kita. Mari kita berpikir yang baik tentang Allah. Amen. Mari kita mempercayai bahwa Allah tahu, Dia mampu, dan Dia hadir untuk menolong kita. Rahasia selanjutnya, di dalam ayat-ayat yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Di bagian tubuh ada kekuatan yang diberikan. Bagi jiwa ada semangat bagi yang tidak berdaya. Ini diberikan kepada orang yang menyatu dalam keintiman dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mesti belajar bahwa Tuhan yang tahu, Tuhan yang mampu, Tuhan yang hadir untuk menolong kita, Dia merindukan keintiman dengan kita. Pertolongannya tersedia pada waktu kita menyatukan diri kita dengan Dia. Kita mengambil sikap bahwa aku perlu Tuhan. Mengambil sikap bahwa aku membutuhkan Dia dalam hidupku. Maka aku harus mencari Dia. Saya harus menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan Allah tersedia bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Pada ayat yang ke-31, pada waktu teruna-teruna ada sebuah pernyataan yang kontradiksi di situ. Sebuah pernyataan orang muda yang seharusnya punya kekuatan baik, justru mereka menjadi letih lesu. Tetapi sebaliknya ayat 31 menyatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Firman Allah menyebutkan bahwa kekuatan yang baru tersedia buat orang yang menantikan Tuhan. Kata menanti dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kafah. Sebuah kata yang berarti menanti dengan penuh keyakinan dan kepastian. Menanti karena apa? Karena ada jaminan bahwa yang ngomong ini dapat dipercaya. Bukan model parlente. Orang yang ngomong tapi kemudian gak bisa tepati janji. Berbeda, Allah adalah Allah yang dapat dipercaya. Sehingga orang yang kafah, yang menanti Dia, menanti dalam kesungguhan, dan mereka meyakini, mereka punya keyakinan bahwa Allah menjamin pasti Dia akan tolong. Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan kepada Allah bahwa Dia dapat ditolong.
tekanan yang diberikan dari kata kafah yang menjadi objek dari penantian di sini adalah terkait dengan Tuhan. Bukan situasi, bukan juga keadaan dunia. Ketika Yesaya mengatakan, "Hei, kalaupun teruna-teruna yang seharusnya punya tenaga yang kuat, orang-orang muda yang seharusnya begitu kuat, kekar, mereka ternyata bisa saja menjadi letih lesu. Mereka bisa menjadi loyo. Tetapi sebaliknya, kalau kau objek penantianmu adalah Tuhan, bukan situasi, bukan kondisi yang sangat sulit yang kau sedang hadapi, bukan keadaan dunia, maka yang terjadi adalah kepadamu Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru." Amin, saudara-saudara. Karena itu mari bersama-sama jangan berhenti untuk menanti Tuhan. Nantikan Tuhan dan bersukacita di dalamnya. Sekalipun mungkin yang kita nantikan belum terwujud, jangan mengeluh. Sekalipun yang kita rindukan belum terjawab, jangan putus asa. Kalau saudara membaca di Kejadian pasal 15, kita bertemu dengan tokoh penting di dalam bangsa Israel yang bernama Abraham. Ketika Abraham menanti kehadiran anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Bisa membayangkan dalam penantian itu pasti di dalam hatinya Allah. Kalau saudara membaca di pasal 15 Kejadian itu ayat 1 sampai 6 tuh, dia seperti bilang, masa sih Tuhan, kenapa lambat, kenapa Tuhan gak kasih. Dia mengatakan, lah masa sih nanti kemudian orang yang membantu di rumah saya, dia yang kemudian berhak dengan harta kekayaan saya, yang kemudian menjadi penerus bagi saya. Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang, lihat kepada langit dan seperti itulah keturunanmu. Abraham pasti dalam keadaan itu menjadi sangat kalut. Dia nanti itu lama. Menunggu itu lama, gak enak. Tetapi saudara-saudara, ada terobosan yang Allah datangkan kepadanya. Pada waktu dia mendengar janji Tuhan diberikan satu kali lagi, dia mengambil persembahan lalu kemudian dia berdoa kepada Allah. Saudara-saudara, itulah menanti di hadapan Allah. Jangan pasif, tetap lakukan apa yang Tuhan izinkan buat saudara harus lakukan. Lakukan tanggung jawab saudara. Sebagai seorang yang bekerja, jalankan bisnis saudara sebagaimana mestinya. Sebagai seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Sementara hatimu terpaut kepada Allah, hatimu tertuju kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Percayalah bahwa akan ada kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang menanti-nantikan dia. Sebab dia adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mengalami kedahsyatan Allah dalam kondisi kita. Karena sesungguhnya ayat 27 sampai 28 menyebut, Tuhan kita hidup dan berkuasa. Dia menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Tidak mungkin dia tidak akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah yang bersedia memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan memberi kekuatan buat kita yang lelah dan tidak berdaya. Dia juga ingin kita terus berharap kepadanya. Dia menjanjikan bagi orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Allah pada hari ini, dengan melihat kondisi spiritual dari bangsa Israel, ketika mereka berada di dalam pembuangan, Tuhan mau kita semua kembali kepada bagian yang paling mendasar dari kehidupan Kristen kita. Mari kita kembali kepada Allah. Mari kita datang kepadanya. Mari kita percaya kepadanya. Dan mari bersama-sama pikiran kita arahkan kepada Dia. Bahwa Allah selalu punya maksud baik bagi kita. Tuhan mungkin terlihat diam, tapi sesungguhnya Dia sedang bekerja dalam penantian kita.
Tidak semua hal dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Namun percayalah, Tuhan memegang kendali. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa pandemi yang panjang ini tidaklah mudah bagi tiap-tiap kita. Saya sendiri, keluarga, sekolah, Trisati, ada banyak pergumulan yang kami harus lewati. Tapi saudara-saudara, bagian yang paling kami syukuri bahwa masih ada Tuhan. Masih ada tempat untuk kita pergi. Untuk kita bersandar. Gunung batu yang teguh itu. Tuhan kota benteng kita. Pada waktu kita datang kepadanya, Tuhan memberi kekuatan. Kami bersyukur, kami dari keluarga kami, Tuhan memberikan kepada kami banyak hal yang baik. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, kami bisa melihat Tuhan mengerjakan banyak hal yang baik dalam hidup kami. Rahasianya, ya benar-benar mencari Tuhan, menanti Tuhan. Walaupun penantian itu rasanya panjang sekali. Tapi sampai hari ini saya belum mengatakan Tuhan menolong kami. Di Sati kami juga mengalami pertolongan Tuhan. Dengan sulitnya kondisi yang ada, Tuhan masih tambahkan mahasiswa yang lumayan banyak buat kita. Ada sekitar 37 mahasiswa baru. Pelayanan mulai berjalan, mahasiswa sudah bisa pelayanan dengan banyak sekali dinamika yang ada di sana. Tapi kami bersyukur untuk mengatakan bahwa ya sampai di sini Tuhan menolong. Dan Tuhan menolong orang yang nantikan dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rahasia untuk kekuatan hidup dalam kondisi yang sangat gabut, yang sulit saat ini. Yaitu arahkan pikiranmu kepada Allah. Bersatulah dalam keintiman dengan Tuhan. Dan lihat Tuhan akan memberi kekuatan baru. Tuhan akan memberi kemenangan buat kita yang datang kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan. Mungkin keadaan hidup saudara ibarat langit yang seperti tembaga, sulit ditembusi. Perasaan-perasaan saudara seperti orang Israel. Kalau kita milik Tuhan, mengapa dia abai dengan kita? Kalau kita milik Tuhan, mengapa harus ada kesulitan? Kalau kita milik Tuhan, mengapa ada duka cita? Kalau kita milik Tuhan, mengapa ada sakit penyakit? Kalau kita milik Tuhan, mengapa urusan bisnis yang seharusnya saya pakai untuk mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan, seolah-olah itu harus menghadapi kesulitan? Pertanyaan kita adalah pertanyaan yang sama dengan orang Israel. Sebuah pertanyaan yang muncul dari keadaan kondisi jiwa yang begitu tertekan. Dan itu kemudian mengganggu kondisi rohani dan mereka berteriak seolah-olah Allah meninggalkan kami. Seolah-olah Allah tidak peduli, kami menjadi kecil. Kami tidak ada yang dapat menolong kami, tidak seorang pun. Tapi ketahuilah sebagaimana Yesaya bicara kepada orang Israel, Allah yang sama, Allah di dalam Yesus Kristus mengatakan bahwa dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sebagaimana dalam Ibrani dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di keadaan batinmu yang paling penuh dengan gejolak, bawalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Kita punya masa depan. Kita punya masa depan Bapak Ibu. Seperti orang Israel rasanya tidak ada masa depan. Tapi sesungguhnya Allah mengirim Raja Koresi untuk membawa mereka
mereka kembali ke tanah perjanjian. Allah tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan tinggal diam. Dia ada. Dia tahu kondisi kita. Dia mampu dan dia hadir untuk menolong kita. Fokuskan pikiran saudara kepada Allah, bukan pada masalah. Satukan hatimu untuk mendekat kepada Tuhan. Ya Yesus. Apakah saudara percaya dia hadir di sini? Mari kita nyanyi lagu itu. Ku yakin kau hadir di sini ya Tuhan. Ya Tuhan. Yesus. Ya Rabbi ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ya Tuhan kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, di awal dari khotbah ini saya telah mencontohkan orang-orang yang tanpa pengharapan, yang mengakhiri hidupnya, mereka kalut, mereka gabut, lalu mengakhiri hidupnya. Kondisi psikologi mereka menekan demikian rupa karena secara rohani mereka tidak tahu dan tidak mengambil kekuatan, sebuah anugerah untuk datang kepada Allah dan menerima kekuatan baru daripadanya. Tapi hari ini ada Tuhan. Mari kita berdiri dan katakan, aku yakin Tuhan ada di sini buatku. Dia pasti tolong saya. Ya Yesus. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Kami dapat merasakan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Oh Yesus. Kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita angkat tangan kita, katakan ku yakin Tuhan.
pagi ini atau beberapa waktu ini saudara datang dengan kekalutan dalam pikiran saudara, rasanya sulit untuk urusan bisnis saudara, untuk pendidikan saudara, untuk melihat masa depan yang baik. Pikiran saudara menjadi sangat kalut, saudara merasa tidak mungkin. Apakah bisa hari ini Tuhan datang dengan firman-Nya, kalau kau menanti Tuhan, kalau kau datang kepadanya, bersekutu dengannya, maka Dia beri kekuatan baru. Dia menjamin saudara, Dia sendiri yang menjamin bahwa tidak selamanya Dia akan permalukan kita. Terus berharap kepadanya, berharap kepada Tuhan. Taruh tangan saudara di dada, saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya mohonkan kepada Tuhan oleh kekuatan firman yang telah kami dengar, sekarang terjadilah dalam umat-Mu, terjadilah sesuai dengan iman mereka kepada Engkau. Hari ini kekuatan baru dari Tuhan, semangat hidup yang baru. Di antara keletihan mereka rasanya sulit menghadapi kehidupan ini. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus dibangkitkan satu kali lagi semangat hidup dan melihat masa depan bersama dengan Tuhan. Meraihnya dalam kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit. Pulihkan keadaan hidup, keadaan ekonomi yang sedang sulit sekarang. Pulihkan ya Tuhan, hubungan-hubungan dalam rumah tangga yang sedang kacau. Tuhan pulihkan satu kali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut anugerah Tuhan. Kami menyambut kekuatan baru. Pertolongan yang dari Tuhan. Dengan mengatakan terpujilah Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.